Pak Biji punya berapa anak sih Pak Biji? Saya punya anak 3. Anak 3 dan istri 1 bro. Istri 1. Ya. Jadi istri 1, anak 3, semuanya istri 2 ya. Perempuan. Semuanya perempuan. Nah, jadi untuk mengisi ini Pak, apalagi kan kita dengan keadaan yang lagi COVID ya Pak ya. Iya. Nah, kegiatan Pak Biji ini selama COVID itu apa sih Pak? Itu dia, kalau kita katakan kegiatan kita itu apa, saya itu orangnya yang siap beraktivitas kapan saja, mau pagi, siang, sore, malam. Apa yang bisa menghasilkan buat istri dan anak saya di rumah, itu saya kerjakan, yang penting itu halal. Amin. Benar. Yang penting itu halal. Kalau sudah berbau di luar daripada halal, saya tidak mau. Tapi kalau itu masih halal, jam berapapun, kata orang sana, anytime you call me, I coming. Itu bahasanya. Artinya kapan saja kamu telepon, kamu suruh saya datang, saya siap gitu. Nah. Tapi gini. Pekerjaannya itu berarti harian atau kerja di salah satu tempat gitu loh Pak? Ya, saya pekerja harian. Buruh ya, buruh. Atau apa aja namanya, serabutan sih bahasanya. Berarti ya, berarti tidak terkait dengan kantor atau apapun ya, perusahaan gitu ya Pak ya? Iya, ada sih saya masuk sebuah perusahaan, tapi tidak perlu kita sebutkan nama perusahaannya. Ya, membantu sebagai penjual saja. Kita tidak perlu sebutkan perusahaannya apa, nggak enak karena kita tanpa izin di sana. Kita sebutkan di sini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang otomotif. Saya sebagai penjual gitu. Jadi sales ya. Ya sales lah namanya. Yang penting intinya saya dapat duit untuk biaya kehidupan istri dan anak saya. Itu sih intinya. Oh, ya enggak kita sebut dong, nanti nggak enak tanpa kita izin, nanti tiba-tiba kita dikomplain kan gitu. Nah Pak Biji, Pak Biji itu jadi gini Pak, mungkin ada seseorang yang benar-benar kecewa ya Pak ya. Saat benar-benar kecewanya gini, kan ada ya orang yang dulunya bisa ngapain aja dengan duit kayak gitu kan, terus bisa ngelakuin aja karena duit, terus dengan kondisi yang kayak gini yang lagi drop banget, orang yang paling benar-benar kecewa pertama kali siapa sih? Istri atau anak? Ketika keadaan kita ini agak ekonominya sulit ya, yang paling kecewa saya sendiri. Pertama, kenapa saya kecewa? Suatu saat, ini anaknya ya? Iya, suatu saat istri dan anak saya mengutarakan sebuah permintaan. Tapi saya tidak bisa menuhin. Bahasa saya cuma satu, sabar ya. Saat ini lagi posisi sulit ekonomi papi. Ya, nanti sebutannya papi ya. Papi. Nanti kita usahakan supaya itu bisa. Tapi anak saya dan istri saya maklum. Tapi memang kalau dulu jujur ya, jujur saya bilang. Tapi saya tidak bikin wah, tidak bikin ini, saya tidak mengada-ada. Ya artinya buat makan boleh lah. Artinya mau makan bakso katanya, ya sudah ini makan bakso bisa. Mau makan mie ayam katanya boleh lah kan gitu. Mau ngelihat saudara dulu katanya mungkin ada waktu, ya udah kita ke sana tanpa kecewa kan gitu. Kalau sekarang ini, papi ada duit nggak sih? Kenapa? Kami mau makan bakso. Jawaban saya cuma satu. Oh, duitnya sekarang belum. Gimana kalau kita tunda dulu makan baksonya? Mungkin besok atau lusa. Berarti setidaknya menguatkan atau buat sabar pelan-pelan gitu ya Pak. Iya. Nah jadi gini Pak, kalau kan mungkin banyak juga ya Pak ya, banyak juga kasus-kasusnya mungkin yang di luar sana yang kita nggak tahu ya kan. Nah jadi apa sih Pak buat mereka-mereka yang pernah gagal mungkin usaha ya kan, mungkin juga dengan masalah yang besar yang mereka hadapi kayak gitu. Nah ini kan kita belajar juga dari Pak Biji. Nah belajarnya dalam arti kayak gini, Pak Biji ini kan kalau misalkan maksudnya gini, kalau misalkan mungkin orang lain itu benar-benar banyak yang frustasi ya Pak. Ya. Nah gimana sih Pak untuk bahasanya nguatin diri kita, terus lagi bahwasannya buat kita ini menyadari kalau misalkan ini semua buat titipan kayak gitu. Nah kesan-kesannya buat yang lain itu apa sih Pak? Kesannya cuma satu, inti yang paling utama kita harus percaya diri. Satu, percaya diri itu secara kemanusiaan. Yang kedua secara ketuhanan, karena kita beriman. Ketika kita lahir di dunia, kita tidak membawakan apapun, itu harus kita cari dan itu semua titipan. Itu intinya. Yang tadi pertanyaan secara kemanusiaan, kita percaya dirinya
apapun yang terjadi pada diri kita, yang menjadi kita susah senang adalah diri kita. Bila mana kita terjerumus dengan kesusahan, berarti kita yang salah. Jangan pernah menyalahkan orang lain. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah kita menyalahkan orang lain, tapi salahkan diri kita. Kenapa saya bisa susah? Kenapa saya bisa senang? Tapi kenapa saya susah lagi? Berarti saya yang salah. Ketika Allah SWT atau Tuhan itu memberikan suatu kepercayaan, kita tidak bisa mengelola, berarti saya yang salah. Suatu saat kita hancur atau kita miskin, ya kita yang salah. Kita benar-benar memang harus bangkit. Ya, tapi saya punya niat seperti yang Pak Kris bilang. Jujur saya bilang, saya sebagai manusia yang mau hidup 1000 tahun lagi, apapun yang terjadi saya harus bangkit. Apapun itu saya harus bangkit, dan saya tidak mau susah. Mungkin kebangkitan saya berputar seperti jarum jam. Ketika jamnya mengarah dari jam 9 sampai jam 12 di atas, turun lagi dia sampai jam 6, naik lagi jam 9, jam 12 lagi. Mungkin seperti itu menurut saya. Jadi prinsipnya seperti jam itu berputar lah ya. Dunia itu berputar, jam tangan berputar seperti jam itu. Mungkin posisi saya lagi jam 6 sore. Besok akan jam 7, jam 8, jam 9, dan jam 12 lagi di atas lagi. Nah, jadi gini, seperti itu. Pak DJ ini kan punya sudah punya basic ya Pak ya, sudah punya basic atau sudah banyak yang dipelajari. Nah, targetnya nih Pak, target kapan sih maksudnya bisa seperti dulu lagi kayak gitu? Oke. Atau masih ada tabungan di yang lalu-lalu kayak gitu? Tidak. Saya tidak punya tabungan sama sekali. Inilah diri saya. Hasilnya sudah habis semua, termasuk terakhir untuk anak istri saya. Kebetulan istri saya ada musibah, sakit, kita akan berobat keluar dari Lampung ya. Karena sakit, terpaksa harus berobat keluar dari Lampung. Mau tak mau, memang itu jalan yang terbaik. Saya pikir kita laksanakan. Akhirnya ya seperti ini. Terus kemana itu dulu Pak? Ya, Berobat. ya ke Singapura ya. Ya, nggak apa-apa. Jadi biar yang lain juga. Ya. Terus yang kedua ya mungkin karena maklum aja lah, mungkin ada harus bawa ke sana, mau tak mau kan begitu ya. Alhamdulillah istri saya sudah sehat. Alhamdulillah. Anak saya bisa sekolah. Walaupun saat ini memang yang kita butuhkan itu supaya untuk memenuhi kehidupan ya. Kehidupan yang kemarin udah kita lupakan aja lah kan gitu. Saya punya target. Saya datang ke Lampung ini tahun 2019 dan saya berjanji akan menetap tinggal di Lampung sampai kapanpun, dan bahkan saya pun mau mati di Lampung. Ya, saya tidak akan mau lagi pisah dari keluarga besar saya. Karena selama ini saya dengan istri dan anak saya agak pisah. Memang pisahnya bukan pisah ada masalah, tapi karena butuh kehidupan pekerjaan. Memang kita harus kerja di luar daripada Lampung pada saat itu, karena pekerja-pekerja kita di luar daripada Lampung. Berangkat, pulang lagi, berangkat, pulang lagi begitu. Tapi ini saya mau di sini. Dan saya berniat di Lampung ini dalam 2 tahun masa yang saya dapatkan ini, saya sudah jalani 1 tahun. 1 tahun itu berarti, adalah masa perkenalan ya Pak ya. Tinggal 1 tahun lagi ya. Masa 1 tahun memang saya sudah buat target itu. Saya punya skala, saya punya buat range waktu. 1 tahun itu semua masa perkenalan buat saya. Semua saya perkenalkan apa yang butuh, yang mau saya punya image di pikiran saya, itu semua dalam 1 tahun target saya. Tapi 1 tahun kedua, makanya saya harus bangkit lagi. Apapun yang terjadi, mau siapapun teman-teman, tolong bantu saya. Bagaimana caranya supaya bisa hidup berdampingan, bisa hidup damai, bisa hidup maju sama-sama. Secara masyarakat semua di Lampung ini bisa kita sama maju. Ayo kita sama-sama membangun Lampung, sama-sama kita memajukan Lampung ini, sama-sama memajukan ekonomi kita per kapita kita supaya kita maju. Benar. Saya pikir begitu. Karena 1 tahun saya maksudnya. Karena kalau misalkan kita ini saling kerjasama ya Pak ya, saling yang namanya solidaritas, totalitas banget, pasti bisa lah ya, bisa terwujud kayak gitu. Dan mudah-mudahan juga khususnya buat Pak BJ ya, kita doanya aja semoga bisa sukses lagi, bisa berkembang lagi kan gitu ya, amin ya. Dan untuk kita semua bro, jadi kita semua itu intinya adalah kayak gini, belajar dari masa lalu kayak gitu, belajar dari masa lalu. Bukan berarti saat kita di atas kita seolah-olah kita benar-benar nggak bisa belum pernah di bawah sebelumnya gitu kan. Jadi diingetin lagi saat lu lagi di atas kayak gitu, saat lu lagi di awan lu harus inget yang di bawah bro kayak gitu. Jadi saling bantu atau apa gitu. Tapi saat lu dan saat lu jatuh lagi, lu sadar bahwasannya ini semua hanya titipan kayak gitu. Nah,
mungkin cukup kita ngobrol-ngobrolnya sama Pak BJ. Mungkin ada lagi yang nanti bakal kita ajakin ngobrol bareng lagi, ngobrol santai lagi. Ya buat kalian semua, gue juga minta supportnya buat kalian, sama kalian juga jangan lupa subscribe di bawah ini. Kalau misalkan bisa juga like dan komen, jadi kalian bisa komen-komen di bawah, bisa coret-coret aja kayak gitu kan. Jadi kalau misalkan yang udah tonton juga sebenarnya nggak apa-apa Pak BJ. Ya, oke. Kalau misalkan kayak gitu kita ketemu lagi nanti kita lihat-lihat rumahnya Pak BJ ya. Oke ya, thank you bro, see you next time. Bye. Oke Pak, terima kasih. Thank you Pak. Ini sip.